Tidak ada kita satu keluarga, kita ada jemaat yang setia di dalam Tuhan. Amin. Mari kasih tangan kiri kananmu, katakan, Yesusku ajaib dalam hidupku. Mari bertepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Mari bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Ajaib dalam hidupku. Amin.
bahwa Engkau adalah Allah yang selalu hadir dalam hidup kami, memberikan pertolongan dalam setiap permasalahan hidup kami. Bapak yang baik, pada pagi hari ini Bapak, kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau Tuhan, dan kami percaya pujian kami, sembah kami punya tempat yang harum di hadapan Tuhan. Pada saat ini Bapak, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami siapkan hati kami, Roh Kudus bekerja sehingga firman-Mu menjadi berkat bagi kami yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, saudara kasih. Shalom bagi kita semuanya. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama Bapak Ibu Saudara untuk beribadah di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa kita semuanya bersukacita pada pagi hari ini. Amin. Iya, yang bersukacita angkat tangan kita semuanya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang bersukacita pada hari ini kita percaya adalah yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita masuk kepada firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini, kita tunangan Kristus. Ini adalah satu kiasan gitu ya, satu gambaran tentang kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Bagaimana kedekatan orang yang percaya kepada Tuhan, dan bagaimana hubungan yang intim di mana orang percaya dengan Kristus, di mana pada akhirnya nanti kita akan dibawa ya untuk bersama-sama di akhir zaman naik ya ke awang-awang, dan di sana kita bersama-sama berkepik sorak untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara kasih, maka pada pagi hari ini kita mau belajar tahap demi tahap untuk mempelajari tentang tunangan Kristus. Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang sudah dewasa ya akan sampai kepada satu tahap pernikahan atau perkawinan, di mana di sana ada sukacita, di mana perayaan yang begitu luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, sebelum sampai kepada tahap pernikahan, maka ada beberapa tahap yang harus kita lalui ya. Saya kira kita semua sudah mengalami itu ya. Pertama yaitu perkenalan ya. Kemudian kedua ada istilah pacaran ya, dan yang ketiga ada istilah pertunangan atau bertunangan ya, dan yang keempat baru masuk dia ke tahap pernikahan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kita juga orang yang percaya ya akan melalui semuanya itu Bapak Ibu ya, mulai dari tahap perkenalan ya. Di tahap perkenalan kita mengenal Tuhan Yesus itu dari luarnya saja. Mungkin yang kita tahu ya, Yesus itu ya lahir di Bethlehem, kemudian dia dilahirkan oleh seorang yang bernama Maria, ayahnya yaitu Yusuf ya, dan dia lahir ya di kandang domba. Dan mungkin itu yang menjadi perkenalan tahap pertama bagi kita saudara. Nah seterusnya, kalau hal ini ya menarik bagi kita, maka kita akan melanjut kepada tahap yang berikutnya, yaitu pengenalan yang lebih dalam ya. Nah, di dalam pengenalan yang lebih dalam kita akan mengenal bahwa
Yesus itu adalah baik. Ya. Kemudian kita mulai mengenal bahwa Yesus itu adalah penuh kasih. Ya. Karena kasihnya Dia rela mati, ya, sampai Dia disalibkan untuk keselamatan kita. Kemudian mungkin lebih dalam lagi bahwa Dia adalah jalan satu-satunya kepada kehidupan yang kekal. Dalam Yohanes 14 ayat 6 di sana dikatakan, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Ya. Demikian juga mungkin lebih dalam lagi kita tahu dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun kecuali di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus Kristus. Artinya tidak ada keselamatan yang lain selain daripada Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih, pengenalan yang lebih dalam ini membuat kita semakin nyaman, semakin tenang hati kita, bahwa Dia juga datang ke dunia ini untuk menghancurkan kutuk dan membebaskan setiap orang yang percaya, dan kepada orang yang percaya akan diberikan hidup yang kekal. Ada janji-janji yang telah Ia berikan kepada setiap orang yang percaya, dan janji itu tidak pernah diingkari, Bapak Ibu. Ini yang membuat kita nyaman, ya. Ini yang membuat kita tenang. Ya, kalau yang namanya di masa pacaran seperti yang saya katakan tadi, kalau di dalam masa ini kita tidak nyaman, ya, kita tidak tenang, maka mungkin ya sampai di situ aja tahapnya, Bapak Ibu. Ya, sampai di situ saja karena kita tidak nyaman. Tetapi karena kita melihat bahwa Yesus Kristus itu ya selalu ada bagi kehidupan orang yang percaya. Aku menyertai kau sampai kesudahan alam. Ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih, dengan begitu saya pikir kita akan mengambil keputusan, ya, untuk melanjutkan perkenalan itu dengan tahap di mana kita masuk kepada yang pacaran yang disebutkan seperti itu, ya. Pacaran itu seperti ini yang sudah kita tampilkan di sini. Kita mulai berjalan bersama-sama dengan Tuhan, ya. Kita mulai mengetahui bagaimana kasih Tuhan kita lebih lama lagi curhat, ya. Waktu kita bersama-sama dengan Dia, ya, kita di dalam keadaan kita mungkin kita mengalami masalah, ya, mungkin kita mengalami persoalan. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan ada bagi kita dan memberikan ketenangan bagi kita, saudara. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kenyamanan dan ketenangan yang kita rasakan pada saat-saat bersama dengan Tuhan, ya, maka kita akan lanjutkan di dalam yang namanya sebuah pertunangan, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih, di dalam masa pertunangan ini adalah persiapan di mana kita akan melangkah kepada tahap berikutnya, yaitu pernikahan, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang kasih, di dalam nama Yesus Kristus ada nyanyian di mana ketika kita merasakan ada kenyamanan, ada ketenangan di dalam hidup kita, ada satu nyanyian yang katakan begini: kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku dapat
Usia ini menyatakan begitu, saudara. Saat kita mencari damai, sebenarnya hanya kepada Dia kita bisa menemukan. Kadang-kadang di dalam kegelisahan hati kita, kita coba kepada orang yang terdekat dengan kita, sahabat kita, kita tidak temukan jalan keluar bagi kita. Kita perlu Tuhan yang selalu ada bagi kita. Dan kalau kita terkadang salah dan bukan mungkin sengaja dalam kita, saudara. Kalau orang-orang yang namanya manusia, ketika kita salah, ada sebagian orang itu yang dipergunakannya untuk memojokkan kita. Ketika kita bersalah, karena itu dia ditinggalkan oleh dia sama kita, saudara. Kita ditinggalkan begitu saja. Padahal kesalahan yang kita perbuat mungkin saja itu bukan kita sengaja. Tidak ada lagi jalan untuk memperbaiki dalam hidup kita. Tetapi Yesus yang telah menjadi calon kita, saya katakan tadi kiasannya, yang bersama-sama dengan kita, Dia akan menuntun kita dari tahap demi tahap. Hati yang luka diobati oleh Dia. Hati yang gelisah ditenangkan oleh Dia. Saya tidak tahu sejauh mana Bapak Ibu sudah mengenal Tuhan. Saya tidak tahu sejauh mana, di mana kebersamaan saudara dengan Tuhan. Ya. Tapi setiap orang yang sudah memastikan dirinya bahwa dia itu menerima Yesus di dalam hidupnya, pasti dia rasakan itu. Pasti. Damai hanya bersama dengan Tuhan, ketenangan hanya bersama dengan Tuhan. Jadi kalau ini sudah menjadi bagian dalam hidup kita, seperti yang di dalam tema tadi, maka kita akan memastikan diri kita masuk ke dalam sebuah pertunangan. Ya. Nah, di masa pertunangan ini ada persiapan-persiapan yang akan kita lakukan. Bagaimana supaya pertunangan ini boleh melanjut, di mana kita akan bertemu dengan Kristus. Kalau tadi di dalam tema ini tadi, maka kita akan masuk kepada pernikahan. Ya, pernikahan saya katakan tadi adalah kiasan, di mana suatu saat nanti ya ada bertemu ya pengangkatan orang-orang yang percaya. Kita semua terangkat bersama-sama dengan bertepik sorak. Di sana tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi duka, tidak ada lagi air mata, saudara. Karena begitu indah janji yang dijanjikan oleh Tuhan, dan kita percaya bahwa itu akan digenapkan dalam hidup kita, maka kita akan masuk ke dalam persiapan dalam pernikahan itu, saudara. Persiapan pernikahan itu adalah bagian yang harus kita kerjakan dalam hidup kita, ya, yang harus kita miliki dalam hidup kita. Jika kita tidak memiliki itu, ya, maka kemungkinan pernikahan itu akan gagal. Yang mengerti katakan amin. Karena itu coba kita lihat dulu dasar
kita ya untuk mengatakan adanya satu pertunangan di dalam Kristus. Yuk coba kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 11. 2 Korintus pasal 11 ayat 1 sampai dengan 6. 2 Korintus pasal 11 ayat 1 sampai 6. Yuk sama-sama kita baca ayat ini. 3, 2, 1 ya. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku, ya, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Lanjut. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Lanjut. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Lanjut. Tetapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada tangannya itu. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan, sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada saat waktu di dalam dan di dalam segala hal. Bapak Ibu, kalau kita cermati pernyataan Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 1 sampai 6 ini, di sini dikatakan oleh Rasul Paulus, aku mempertunangkan kamu dengan Kristus. Ya, kalau saya tidak salah ayat 6 itu, coba lihat ayat 3 ayat 3. Ya, aku telah mempertunangkan kamu dengan Kristus. Ya, artinya Rasul Paulus menyatakan bahwa jemaat yang ada di Korintus ini, di mana dia sudah membawa mereka, ya, memperkenalkan mereka kepada Yesus Kristus, ya, diperkenalkan dia kepada Yesus Kristus, dan bahkan Rasul Paulus katakan, aku mempertunangkan kamu dengan Kristus, ya. Nah, di sini kita melihat bahwa Rasul Paulus, ya, memberikan yang terbaik kepada jemaat yang ada di Korintus, bahwa tidak ada lain, ya, keselamatan di dalam dia. Yesus memberikan, di mana Yesus adalah keselamatan satu-satunya, ya, yang dipertunangkan oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara yang kasih, jadi pertunangan di sana adalah menggambarkan kedekatan, ya, antara jemaat di Korintus dengan Yesus Kristus. Ya. Nah, jadi kembali kepada apa yang saya katakan tadi, bahwa di dalam pertunangan ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan, Bapak Ibu. Nah, di situ kalau kita lihat kembali di dalam pembacaan firman Tuhan tadi, ya, kita lihat kembali dalam pembacaan tadi, maka di situ dikatakan, aku takut kalau kamu, ya, coba lihat, kalau aku takut, ya, lihat yang ketiga, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Perhatikan Bapak Ibu, aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan. Artinya pada waktu kita dalam pertunangan, rupanya yang paling penting di situ adalah kesetiaan. Ya, kesetiaan itu sangat penting dalam pertunangan, saudara. Ya, karena kalau kita tidak setia,
di masa pertunangan, bagaimana mungkin kita melanjutkannya kepada pernikahan? Bapak Ibu, kita melihat kalau kita cermati ini tadi, maka di sana dikatakan, aku takut pikiranmu disesatkan. Ya, pikiranmu disesatkan. Artinya jangan sampai pikiran kamu disesatkan. Pikiran yang disesatkan itu membuat kamu tidak setia lagi. Rupanya kalau kita cermati ayat ini, ada lagi pihak-pihak yang lain, ya, yang tidak sama yang dimiliki, yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat ini, ya, yang dimana mereka itu adalah pengajar-pengajar sesat yang akan menyesatkan pikiran mereka. Ini yang ditakutkan. Kalau seandainya masuk pengajaran-pengajaran sesat itu, maka takutlah ini Rasul Paulus, jemaat yang ada berubah setia, Bapak Ibu. Ya, tadi dikasih gambaran di situ seperti Hawa. Ya, Hawa itu adalah orang yang setia sebelum ada penyesatan itu, sebelum datang penggoda itu, sebelum datang iblis melalui ular itu tadi. Ya, pada awalnya dia setia, taat dan sepenuh hati untuk tunduk dan taat kepada Tuhan. Tetapi ketika datang itu ular yang dipakai oleh iblis, maka diputarbalikkanlah semuanya, Bapak Ibu. Diputarbalikkan semua, seakan-akan Allah itu yang menyatakan kepada Hawa itu adalah satu kebohongan. Nah, ini dia. Apa kata Tuhan kepadamu? Kata Tuhan, semua buah pohon yang ada di dalam taman ini boleh kami makan, tetapi buah yang ada di tengah taman sana Tuhan melarang, dan kalau kami memakannya kami akan mati. Dengan jujur dikatakan oleh Hawa pada waktu itu. Tetapi diputarbalikkan, bukan. Tuhan takut kalau kau makan itu, maka engkau akan sama dengan dia. Itu ditakutkan oleh Tuhan. Makanya makanannya supaya kau sama dengan dia. Singkat ceritanya seperti itu, Bapak Ibu. Ya, ini hatinya diperdayakan oleh iblis tadi, pengajar-pengajar sesat tadi, yang akhirnya dia menjatuhkan pilihannya kepada iblis, yang akhirnya dia tidak lagi setia. Bapak Ibu Saudara yang kasih, rupanya di jemaat Korintus ini ada pihak-pihak yang lain, pengajar-pengajar yang sesat. Itu sebabnya aku cemburu ilahi disebutkan di situ. Cemburu ilahi itu maksudnya, ini kan jemaat ini kan dipertunangkan dengan Yesus. Ada cemburunya kalau ada orang lain terus ada di situ. Cemburunya takut kalau dia itu akan beralih kesetiaan kepada orang lain, Bapak Ibu, kepada pengajar-pengajar sesat. Bapak Ibu Saudara yang kasih, di dalam nama Yesus Kristus, sama halnya Bapak Ibu, ya, sama halnya seperti yang kita ketahui, bukan semua gereja sehat. Saya katakan bahwa bukan semua pengajarannya sehat, tapi ada juga pengajaran-pengajaran yang jauh dari yang sebenarnya, Bapak Ibu. Salah satu contoh misalnya, ada gereja yang mengatakan sekali selamat tetap selamat. Sekali selamat tetap selamat. Kalau ini dijelaskan oleh dia, kalau kita sudah menerima Yesus, kita sudah selamat. Apapun perbuatan kita, apapun tindakan kita, kita tetap selamat. Kalau ini yang dijelaskan kepada kita, tolak mentah-mentah, Bapak Ibu. Karena di dalam ayat yang lain dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu. Coba kita lihat di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12, Ibu Saudara, ya. Ya, Filipi pasal 2 ayat 12, coba tampilkan. Filipi pasal 2 ayat 12. Yuk sama-sama kita baca ayat ini. 3, 2, 1, ya. Hai saudara-saudaraku yang
berbuat kebaikan. Memang bukan karena kebaikan kita diselamatkan. Amin. Kita diselamatkan bukan kebaikan, bukan dengan melakukan kebaikan, tapi kita diselamatkan karena anugerah. Karena anugerah Tuhan kita diselamatkan. Kita respon anugerah tadi dengan iman, maka kita diselamatkan. Tetapi perbuatan baik itu adalah buah dari pertobatan itu. Itu adalah buah dari keselamatan itu, ya. Maka keselamatan yang sudah kita miliki ini harus kita pelihara dengan tetap berbuat kebaikan. Yang setuju katakan amin. Iya. Jadi ada ya gereja-gereja yang masih perlu kita koreksi, di mana mereka itu masih memiliki pengajaran-pengajaran yang mungkin belum sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka hari ini jelas firman Tuhan katakan bahwa kita harus setia kepada Tuhan. Ya. Kesetiaan memang ditentukan oleh waktu Bapak Ibu. Ya. Kesetiaan akan dilihat dengan berjalannya waktu. Mungkin hari ini kita masih menggebu-gebu, mungkin hari ini kita masih semangat, ya. Tetapi apakah semangat kita, apakah kerajinan kita ini tetap dia berlangsung atau tidak? Waktulah yang akan mengujinya. Nah, disinilah perlu kita melihat ke dalam diri kita, saudara kasih. Apakah kita masih setia sampai hari ini, dan adakah kita boleh pastikan bahwa kita tetap setia kepada Tuhan? Nah, ini dia saudara. Jadi untuk masuk ke dalam tahap pernikahan, kita harus memiliki kesetiaan. Yuk sama-sama kita katakan kesetiaan. Sekali lagi kesetiaan. Ya, puji Tuhan saudara. Yang pertama sekali adalah kesetiaan. Kemudian kedua adalah kita harus menjaga kekudusan. Ya, dalam sebuah hubungan, ya, katakanlah menjelang yang namanya kita masuk dalam pernikahan, yang penting juga adalah menjaga kekudusan. Ya, kalau kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 16, di sana dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya. Kekudusan adalah menjadi bagian yang sangat penting. Ya. Kekudusan adalah menjadi bagian yang sangat penting bagi kita orang yang percaya. Hubungan antara kedua belah pihak, antara kedua mempelai katakanlah seperti itu, adalah kekudusan. Menjaga diri kita. Jangan sampai hubungan itu tercemarkan oleh kita. Saya melihat bahwa ada orang yang menamakan dirinya adalah orang Kristen, tetapi kalau menanya kepada dukun itu nggak apa-apa katanya. Dengan begitu bukankah kita sudah mencemarkan hubungan itu? Kalau kita lagi misalnya mau kita misalnya melamar pekerjaan, ya, datang sama dukun, tolonglah aku, bahkan dukun juga dikasih uang supaya dukun itu bisa menolong dia untuk masuk pekerjaan. Ini namanya sudah mencemarkan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, ini mencemarkan, membuat hubungan kita nggak kudus lagi dengan Tuhan, Bapak Ibu. Jangan pernah berikan hati kita kepada yang lain. Yang setuju katakan amin. Aku adalah Allah yang cemburu, kata Tuhan. Ya, aku adalah Allah yang cemburu. Artinya orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak diizinkan oleh Tuhan dengan mendua hati atau mardua holong katanya. Ya, karena ada mendua lagu sebenarnya mardua holong. Sama lagu nah buat tisu mardua holong.
sebenarnya jangan asal maksudku alai Muhammad nah terlanjur tahu mencintai dunia. Sebenarnya aku enggak berpikiran begitu, tetapi aku sudah jatuh cinta sama dia. Padahal dia masih punya istri. Mardua horor itu bukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan, saudara. Ya, jangan pernah kita menduakan hati kita dari Tuhan. Tuhan tahu, saudara. Berpengharapanlah terus kepada Tuhan. Berpengharapan baik dalam suka maupun dalam duka. Berpengharapanlah kita terus di masa-masa suka, di masa-masa ada kebahagiaan, ada berkat Tuhan yang luar biasa, susah atau senang, tetaplah bersandar dan berpengharapan kepada Tuhan. Amin. Unang mardua horong acik do memang molo mardua horong. Tahu mak misalnya nyomak pada jauhku mardua horong ibana dohot dalai dohot bawa nasi. Kalau berdua hati dia istri saya ini dengan orang lain, saya sudah diabaikan, acik luar biasa sakitnya hati itu. Di sini sakitnya itu katanya ya. Di sini iya Bapak Ibu. Tuhan juga sakit hatinya molo umatna mardua horong. Kita pastikan tidak mardua horong. Amin. Iya, kita pastikan bahwa kita itu tidak menduakan Tuhan dalam hidup kita, tetapi teruslah jaga kekudusan dengan Tuhan, baik saat-saat kita susah maupun saat-saat kita diberkati. Itu yang diinginkan oleh Tuhan, karena Tuhan juga ingin melihat kesetiaan kita. Karena Tuhan memberikan di mana waktu itu ada masa-masa sukar yang kita alami Bapak Ibu. Tetapi Tuhan melihat apakah engkau setia dengan aku atau tidak. Saat kita setia, disitulah Tuhan boleh mengangkat kita. Amin. Kesetiaan itu sangat berharga di mata Tuhan. Unang mardua horong. Kalau Tuhan, kalau Tuhan, jangan lagi duakan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Kemudian yang ketiga adalah memiliki kasih yang sejati. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke pelaminan, di mana ada pesta hari domba Allah di angkasa dan maka dibutuhkan kasih yang sejati. Kasih yang sejati itu ya lawan katanya suam-suam kuku, gitu ya. Sepertinya semangat dibilang enggak dibilang ada semangatnya sedikit. Nah, sepertinya kerakak tumbuh di batu katanya. Ya, tanggung-tanggung dia mau hidup dia. Apa itu? Hidup segan mati tak mau katanya. Nah, artinya di sana dia ragu-ragu di situ. Nah, tidak panas dan tidak dingin. Maka kalau kita lihat di dalam Wahyu, maka orang yang suam-suam kuku ini akan dimutahkan oleh Tuhan. Iya. Kesetiaan tadi penting. Kasih yang sejati tadi pun penting. Ya. Jangan suam-suam kuku. Ya, kalau saya pribadi, saya masih maklum ya. Tapi Tuhan mungkin tidak maklum. Kalau kita menganggap bahwa ya saat-saat aku perlu datang aku kepada Tuhan. Tapi kalau enggak perlu, ya sudah, biarlah aku di sini. Kalau lagi motong ayam, doa panjang-panjang. Tapi kalau saat daun ubi yang ada, ya udah nggak usah kita berdoa. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita dituntut supaya kita memiliki kasih yang sejati, kasih yang
Kasih yang tidak pernah padam, ya, kasih yang terus berlangsung di dalam hidup kita. Kalau saya bacakan di sini kepada kita dalam Wahyu pasal 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini kadang-kadang enggak kita pikirkan begitu ya. Makanya kadang-kadang kita setia di dalam Tuhan ini, ya. Padahal Tuhan katakan kalau engkau tidak panas dan tidak dingin, maka engkau akan dimuntahkan dari mulutku, katanya. Ya, jadi ini kita harus camkan dalam hati kita, Bapak Ibu, supaya kita punya perubahan di dalam diri kita, memiliki kasih, ya, kasih yang sejati itu di dalam diri kita, saudara. Dan sebaliknya saya melihat di sini ada dalam kitab Habakuk, ya. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19 saya bacakan bagi kita, Bapak Ibu. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, ya. Ayo, ada dapat di sini. Yuk sama-sama kita baca ini. Kalau boleh, saya ajak kita pakai berdiri dulu semuanya yang bacakan ini. Saya Bapak Ibu ya, kita coba bagi dulu, ya. Ya, kita sama-sama bacakan ini. 3, 2, ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan buah-buahan, kambing domba terhalau dari rumah, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ya, sampai 17 itu, 19, 18. Dengan permainan kecapi. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk, saudara. Ada kasih yang sejati, ya. Sekalipun, ya, ladang-ladang tidak menghasilkan buah, kemudian sekalipun, ya, kambing domba terhalau dari kandang, maka katanya aku tetap beria-ria. Ada semangat di dalam hidupnya, saudara. Sehingga semangat ini adalah sesuatu yang sangat berharga di mata Tuhan. Maka pada hari ini kita ingatkan bahwa sesungguhnya saat-saat sekarang ini kita di masa-masa pertunangan. Kalau kita melihat pada beberapa waktu yang lalu ada peperangan di sana sini, kasih menjadi dingin, orang tidak panjang pikir, ya. Ini adalah tanda-tanda di mana akhir zaman akan datang, saudara. Sebelum ini terjadi semua, mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan diri kita untuk membenahi hidup kita, sebab kita tahu bahwa hari ini kita adalah tunangan dari Kristus, di mana Tuhan ingin supaya kita memiliki kesetiaan, supaya kita memiliki, ya, kasih yang hangat, supaya kita juga menjaga kekudusan di dalam hidup kita, saudara. Ini perenungan bagi kita. Saya menyampaikan dan kita yang menanggapi. Kita mau diberkati, lakukan hidup kita bagi Tuhan, sebab kita tahu yang Tuhan rindu supaya Dia ditinggikan dan diagungkan di dalam hidup kita. Tambah hari, tambah cinta Yesus ketinggian. Hari
bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan rindukan supaya kita memiliki kesetiaan. Tuhan rindukan agar kita menjaga kekudusan dalam hidup kita. Tuhan rindukan supaya kita juga memiliki kasih yang sejati dalam hidup kita, saudara. Saya kira perlu kita rindukan supaya ini membuat kita semakin setia di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Dan yang sekali lagi. Sehingga itu dapat mendorong kami untuk tetap hidup sesuai dengan rencana Tuhan sebagai mempelai yang akan naik untuk bersama-sama melakukan sukacita di mana ada